itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Sekali lagi katakan, melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari jemaat Tuhan kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Baruch Shem Kevod Makutu Leolam Bae. Terima kasih Bapak Yahweh buat sabat-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh tiba pada hari perhentian-Mu, pada hari Sabat yang sudah Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh beristirahat, untuk kami boleh menikmati perhentian bersama dengan Engkau ya Bapa. Kiranya melalui Sabat ini kami boleh disegarkan kembali roh kami Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh ditegur dan dituntun untuk tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami boleh terus memberi hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa Yahweh. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan, Kau kuasai hati pikiran kami, kuasai peralatan yang kami pakai, dan biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang ditaburkan boleh menjadi kol berbicara kepada setiap kami Bapa, sehingga kami boleh diubahkan menjadi semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yes, yes. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada Sabat hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul selfless. Apa itu selfless? Selfless ini adalah tanpa diri. Less itu maksudnya tidak atau tanpa begitu. Self itu diri gitu ya. Artinya ya maksudnya tanpa diri itu artinya tidak menonjolkan diri begitu Saudara. Kita lihat terlebih dahulu ayatnya dalam Yohanan 3, Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-30.
Yohanes atau Yohanan 3 ayatnya yang ke-30 dikatakan, seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Yohanan Pembaptis yang mengungkapkan bahwa biar Yesus saja yang terus justru bertambah begitu, tetapi aku yang terus berkurang. Dia tidak mau mengambil kemuliaan Tuhan gitu ya. Dia tidak mau nebeng, numpang tenar, atau bahasanya anak zaman sekarang itu adalah pansos, panjat sosial. Ya, dia tidak mau ini, tetapi dia betul-betul murni, dan ini seseorang yang luar biasa. Nanti kita akan belajar dari sosok Yohanan Pembaptis ini yang merupakan nabi besar, salah satu nabi terbesar sepanjang masa, saudara. Nah, tapi sebelumnya kita belajar terlebih dahulu mengapa kok kita harus selfless, sehingga kita harus belajar pada malam hari ini tentang selfless. Ini kenapa? Begitu pentingnyakah selfless ini? Keadaan tanpa diri atau tanpa menonjolkan diri ini kenapa? Sebegitu pentingkah itu? Kita lihat bahwa memang seseorang ini harus selfless. Ada 3 alasan mengapa harus kita selfless gitu ya. Selfless dalam hal apa? Kita tidak menonjolkan diri dalam hal melayani Tuhan, dalam hal kita berbuat baik, dalam hal kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Yang pertama, kenapa harus selfless? Yang pertama, karena kemuliaan ini hanya bagi Bapa Yahweh saja, saudara. Kemuliaan, kehormatan, kejayaan itu hanya bagi Bapa Yahweh saja, bukan untuk kita, saudara. Di dalam Roma 11 ayat 36 kita lihat, Roma 11 ayatnya yang ke-36 dikatakan, sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahkan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, itu di endingnya, di akhirnya itu dikatakan apa? Sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya itu kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus gitu, atau Bapa Yahweh gitu lah, saudara. Maka kita jangan mencoba untuk ngambil gitu ya, karena itu hanya miliknya Tuhan. Karena kalau boleh dikatakan bahwa kehidupan manusia ini adalah semuanya untuk Dia seharusnya gitu. Sebetulnya hanya untuk Bapa Yahweh. Karena di sini dikatakan sebab dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia segala sesuatu. Jadi semuanya itu fokusnya hidup manusia ini harusnya Tuhan gitu. Bukan diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena Yahweh tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Bapak Yahweh nggak mau sharing kemuliaan, saudara. Di dalam Yesaya 42 ayat 8, Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan, perhatikan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Jadi Bapak Yahweh sendiri tidak mau sharing kemuliaan gitu, tidak mau ada yang lain. Bapak Yahweh ingin hanya satu-satunya yang ditinggikan, yang dimuliakan. Maka ini hal penting, saudara ya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus selfless? Ketiga, karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Nah, kalau kita mencoba untuk bisa mencicipi atau mendapatkan kemuliaan ya, maka itu kita sudah mulai meninggikan diri. Dan hukumnya, ini sudah hukum, saudara. Sebab siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Justru kalau kita nggak cari kemuliaan ya, malah Tuhan yang akan meninggikan kita.
gitu loh saudara. Maka ini satu hal yang penting. Ini sebetulnya sangat dasar sekali ketika kita sebagai umat Tuhan, apalagi sebagai seseorang yang diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, baik di mimbar maupun di luar mimbar, saudara. Dan kita pun yang tidak melayani baik di mimbar maupun di luar mimbar, tidak di gereja maksud saya, kita pun bisa berbuah dengan baik, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan kepada kita, saudara. Kita bisa berbuat baik, kita bisa nolongin orang, itu anugerah, saudara. Saya belajar dari saudara-saudara kita umat Buddhis gitu ya, bahwa mereka ini kalau bisa bantu, mereka yang berterima kasih, saudara. Kan aneh toh? Biasanya orang yang dibantu yang berterima kasih, tetapi ini mereka juga yang bantu yang berterima kasih. Kenapa bisa gitu? Karena mereka merasa diberi kesempatan untuk bisa jadi berkat buat orang lain, saudara. Nah, ini yang perlu kita contoh juga, ada baiknya juga gitu loh. Kita belajar dari saudara-saudara kita yang lain. Mereka justru ketika bisa membantu itu sangat mengucap syukur, berterima kasih. Artinya diberi kesempatan. Nah, ini juga mindset yang seperti ini juga perlu kita miliki, saudara, sebagai orang percaya, sebagai umatnya Bapa Yahweh yang betul-betul kita kenal Tuhan yang benar. Maka mindset kita harus benar juga. Ketika kita bisa bantu orang lain, bukannya kita terus bilang begini, mana dia sudah tak bantu, bukannya berterima kasih malah, ya kan, tulung mentung. Nah, kita juga harusnya punya pola pikir begini, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa membantu. Masalah dia tulung mentung, tulung mentung itu ditolongin tetapi malah mentung, bahasa Indonesia memukul gitu ya, artinya tidak tahu berterima kasih, yaitu urusannya dia. Gitu, saudara. Tapi ketika kita bisa membantu orang lain, itu merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk kita bisa menjadi berkat, ya. Nah, jadi kita jangan berusaha untuk narik meninggikan diri kita, tetapi justru biarlah kita yang merendahkan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan tentu saja ya, bukan merendahkan diri di hadapan manusia. Rendah diri dengan rendah hati beda, saudara ya. Rendah diri itu enggak pede, kalau di hadapan manusia enggak pede, saya malu apa dan sebagainya. Tetapi kalau rendah hati itu lain, saudara. Rendah hati kita tahu kemampuan kita tahu bahwa ini anugerah, kita tahu gitu loh, saudara. Kita tidak menyangkali hal itu, gitu kan. Nah, kembali ke sini, jadi kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa yes, kalau tanpa Tuhan aku tuh tidak bisa apa-apa, gitu loh. Maka ketika kita mendapatkan pujian, boleh nggak kira-kira? Boleh saja, hanya kita langsung kembalikan pujian itu untuk Bapa Yahweh, gitu loh. Kan kita nggak bisa melarang dong orang bilang wah hebat loh, wah terima kasih loh ya, kamu sudah bantuin saya, kan begitu, saudara. Itu kita nggak bisa ngelarang, nggak usah, jangan gitulah. Yo piye toh, kan lucu gitu loh, orang mau berterima kasih kok, tidak apa-apa, terima kasih silakan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan gitu. Ya itu semua karena anugerah Tuhan, gitu kan. Nah seperti ini. Jadi ada 3 hal ini. Kenapa kok kita harus selfless? Harus cobalah kita berusaha untuk bisa menyingkirkan diri kita supaya tidak menonjol. Tetapi memang mudah diomongkan, kadang-kala sulit dilakukan. Karena apa? Sifat dasar manusia kan suka dipuji, saudara. Senang gitu, dipuji. Kalau namanya ini, wah saya, gitu kan, senang sekali dia, ya kan. Namanya dikenal, itu senang gitu. Tetapi kita berusaha untuk bisa menyingkirkan ego kita, menyingkirkan diri kita supaya kita bisa betul-betul tulus. Inilah yang dinamakan benar-benar tulus. Ini sudah nggak ada embel-embel, nggak ada keinginan yang lain, sudah gitu lah. Ya, maka ini sangat penting sekali
untuk kita semua bisa mempelajari dan bisa mempraktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya di dalam kehidupan bergereja. Tidak hanya, ini saya ngomong bukan hanya untuk para pelayan mimbar atau setiap orang yang melayani di sini, tidak. Tapi semuanya. Baik kita yang hanya datang pulang, tidak pernah bertugas apa-apapun juga gitu. Ketika kita bisa bantu orang lain, biarlah kita juga bisa selfless. Nah terus bagaimana kalau kita misalkan gereja membantu, apakah tidak boleh dipasang tulisan gitu? Boleh nggak pasang tulisan? Boleh nggak foto? Hah? Ya boleh, cuman kan bukan untuk pamer, sebagai bentuk pertanggungjawaban, ya, untuk orang-orang yang sudah menitipkan hartanya untuk kita, gitu loh, ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi jangan salah, saudara. Oh, nah gitu tidak boleh ini. Ya nanti orang yang sudah nyumbang terus yuk piye kita sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah sebagai institusi atau sebagai pribadi yang kita dibantuin orang itu bagaimana gitu. Dititipin harta ini kan harus ada pertanggungjawaban yang baik gitu. Hah? Tergantung bagaimana kita respon hati kita ketika kita memblow up. Nah, ada orang yang membantu tetapi di blow up, dimasukkan di sosial media. Kita juga tidak perlu menghakimi bahwa oh dia sukanya pamer tuh, nggak boleh. Kita juga nggak ngerti motivasi dia apa, ya kan? Bisa saja dia membantu memang untuk di blow up untuk apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi orang yang menitipkan hartanya. Ya misalkan kalau ada orang ada bencana gempa bumi, kita membantu kan, menggalang donasi tuh. Nah, jadi bentuk apa? Itu kan sebagai bentuk pertanggungjawaban kan ada laporannya, gitu lah saudara. Jadi tidak serta-merta kalau orang membantu terus diposting terus kita bilang wah pamer itu, belum tentu. Kita tidak tahu motivasi mereka. Orang bilang dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Ya toh? Maka kita nggak bisa dan tidak boleh menghakimi orang oh ini begini begitu, nggak perlu. Yang penting kita cek diri kita. Ada juga orang yang memposting, memblow up perbuatan baiknya untuk apa? Untuk menginspirasi orang lain, untuk membantu orang lain. Maksudnya mengajak orang lain, yuk kita bersama-sama memberikan gerakan ini, gitu. Itu baik-baik saja, sah-sah saja menurut saya. Tidak untuk, yang penting tidak untuk merebut kemuliaan. Ini tindakannya sama, tetapi yang menentukan beda atau tidak, menentukan kualitas itu adalah dari sikap hati. Sikap hati. Lah yang tahu siapa? Dirinya dan Tuhan yang tahu. Kita tidak berhak untuk menghakimi bahwa oh dia pamer, oh dia ini. No. Itu sudah bukan ranah kita. Ya, biar urusannya sama Tuhan, gitulah. Nah, bagaimana supaya kita bisa selfless? Ada dua hal yang saya perhatikan yang supaya kita bisa selfless. Ini termasuk firman ini juga untuk diri saya, begitu kan? Supaya kita sama-sama bisa selfless di dalam setiap kita melakukan apa yang bisa menjadi bagian kita. Yang pertama, yaitu lakukan saja apa yang menjadi tugas dan bagian kita dengan sebaik-baiknya tanpa berharap apapun. Yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Kalau bisa kita lakukan. Di dalam Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat 10 katakan, demikian juga kamu, bila mana kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, karena kami telah melakukan apa yang wajib kami lakukan. Artinya itu sudah bukan sebagai suatu kebanggaan buat kita karena kita bisa melakukan itu, karena ya memang itu sudah sewajarnya gitu. Kita jadi berkat, menerangi, jadi menolong orang lain, itu sudah seharusnya wajarnya memang begitu gitu. Standarnya begitu, saudara. Lah sekarang menjadi suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan akhir zaman ini kasih kebanyakan orang menjadi pudar.
Kasihnya tuh mulai luntur, saudara. Sudah nggak seperti dulu lagi. Kita loh mau nolongin baik-baik. Sekarang kita kalau mau nolong orang harus berhikmat juga, saudara. Salah-salah kita yang jadi tersangka, saudara. Contoh gampang saja. Kalau orang di bandara ada orang mau titip, Pak tolong bawakan tas saya sebentar ya, sama ke toilet. Atau tolong bawakan di check in kan sekalian, masukkan sekalian, titip. Jangan mau zaman sekarang, saudara. Karena apa? Zaman sekarang bisa saja itu ternyata isinya narkoba, dan ketika di scan, yang scan perlu polisinya bandara ngerti, yang scan tadi adalah kita, rombongannya, tas kita gitu loh. Ya kita yang diperiksa, kita bilang loh enggak, itu bukan tas saya. Nyatanya kita yang bawa. Kita mau ngelas gimana loh? Tadi itu ada orang titip saya bantuin, nggak mau tahu. Mana buktinya? Gitu loh. Iya, nek pas ada CCTV dan ada CCTV yang suaranya bisa masuk juga, itu aman. Tapi kan kadang-kadang CCTV kan nggak masuk suaranya. Mana kita tahu? Bisa saja kan, cuman ini kan siapa tahu orang itu kalau tidak ada suara ya, bisa saja bilangnya ini milik kamu, terus orangnya bawain gitu kan, maksudnya kayak punya, seolah-olah memang punya kita yang ketinggalan, kan bisa saja seperti itu. Orang susah bagaimana kita membuktikannya. Nah maka zaman sekarang kalau mau nolongin orang harus juga berhikmat, hati-hati, salah-salah kita yang jadi tersangka. Ya, ada juga kita yang jadi korban, malah mau nolongin malah jadi korban. Ada orang ini bannya bocor, misalnya pura-puranya, ternyata malah ngerampok kita. Bisa saja. Maka ada orang yang baik hati nolongin zaman sekarang ini seperti kayak sesuatu hal yang wow, gitu loh. Ada seringkali kalau di Facebook atau di Instagram yang ini ada video-video itu ada orang baik nolongin, maka ditulis humanity restore, artinya kemanusiaan itu dipulihkan gitu. Atau ada yang bilang masih ada orang-orang baik. Loh, sebetulnya ada banyak orang baik, cuma mereka nggak berani nolongin karena takut malah jadi korban. Nah jadi korban tuh masih lumayan, jadi tersangka itu yang setengah mati, saudara. Ya kan? Nah ini loh. Nah kenapa bisa begini gitu kan? Akhirnya orang-orang jadi kasihnya jadi pudar, luntur gitu. Timbangannya aku kenapa-napa jarno wae. Rasano biar ini. Gitu loh, saudara. Akhirnya jadi tumpul gitu lah. Tapi firman Tuhan, standar dari firman Tuhan itu adalah kita berbuat baik dan berbuah. Itu standarnya, sudah normal, wajar gitu. Maka firman Tuhan katakan di dalam Lukas 17:10 ini dikatakan gitu. Bila mana kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah kami hamba yang tidak berungur, kami telah melakukan apa yang wajib kami lakukan. Nah memang standarnya begitu gitu loh. Ya saudara ya, saudara bisa ngerti. Jadi standar firman Tuhan ini tetap tidak pernah berubah. Zaman sekarang standarnya jadi turun. Ya karena apa? Akhir zaman sudah dinubuatkan memang begitu. Setan mulai melipat gandakan kekuatannya, membuat kasih kebanyakan orang pudar, luntur, saudara. Tapi kita, kasih kita tidak boleh pudar, tidak boleh luntur. Maka Tuhan katakan apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Biarlah ketulusan hati kita ini tetap tulus, tetapi yang pertama cerdik dulu, saudara. Ya, maka ketika ada sharing tentang waspada, jangan sampai jadi korban penipuan dan seterusnya, itu baik juga supaya kita waspada, lebih cerdik lagi gitu lah. Kejahatan sekarang, Bapak Gembala katakan tadi di grup bahwa kejahatan sekarang ini sudah berinovasi. Maka kita juga tidak boleh ketinggalan inovasinya, saudara. Kalau kita ketinggalan, kita dikibuli, dibohongin, dan jadi bulan-bulanan gitu, jadi sasaran empuk. Bahkan sekarang, saudara hati-hati.
Kalau ada orang yang telepon, itu bisa suaranya persis suara kita atau suara saudara keluarga kita, saudara. Karena apa? Pakai dukungan AI, artificial intelligence. Itu suara dan mimik wajah itu bisa persis plek seolah-olah orang yang kita kenal. Kita bisa dibuat seperti itu, saudara. Ngeri sekali. Hati-hati. Itu maka kita harus lebih berinovasi, lebih lagi cerdik gitu loh. Ya. Ada satu video yang bagus sekali mengingatkan kita supaya kita, keluarga kita tidak terlibat tidak tertipu dengan penipuan. Itu pakai security code, family security code, atau bahasanya gampangnya itu password. Nah, saudara, password kita mau transfer bank itu kan ada OTP, one time password. Password yang hanya satu kali saja dipakai. Setelah sudah dipakai harus ganti. Ya, saya biasa kalau mau transfer via online banking itu selalu ada SMS untuk kodenya. Jangan diberikan kepada siapapun dan ini hanya berlaku sekian menit. Lebih dari itu nggak berlaku lagi. Ini apa? Untuk jagain supaya nggak dibohongin gitu. Nah, ini password buat keluarga ini bagus juga, saudara. Kalau ada anak-anak, terutama anak-anak yang sudah mulai bisa paham, dan tidak hanya anak-anak saja, tapi semua kita. Itu password yang hanya diketahui oleh keluarga saja. Tidak boleh ada yang tahu. Dan itu hanya one time password. Contohnya, ini bagus untuk menjaga anak-anak supaya tidak diculik. Ya. Misalkan passwordnya adalah es krim, strawberry ice cream. Ya, misalkan. Ini tandanya kalau orang atau keluarga kita ngomongin itu berarti ini ada tanda bahaya, gitu lah. Misalkan ada orang telepon. Ini saya disuruh sama siapa? Bapak, kamu katanya suruh ini mengambil ini. Oh iya, bener ta? Kita tanya passwordnya apa? Enggak tahu pasti. Kalau bukan dari bapaknya, pasti tidak tahu passwordnya, betul enggak? Sama kayak orang mau jemput anak sekolah. Tiba-tiba yang jemput bukan orang tuanya atau bukan omnya atau siapanya. Nah, ini harus bisa biasanya security atau petugas sekolah atau guru di sekolah ini harus ngerti. Biasanya yang jemput itu, kok ini beda? Oh, ini omnya. Jangan percaya. Tanyain, punya password enggak? Passwordnya apa? Tanyain anaknya. Anaknya suruh tanya, Om, beneran ta? Mungkin sudah dikenal. Bisa saja, tapi kan namanya orang berbuat jahat, saudara, betul enggak? Passwordnya apa? Gitu. Enggak bisa jawab, lari anaknya, harus lari. Gitu loh, saudara. Paham maksud saya? Jadi ada password, one time password ini bagus juga. Misalkan tadi ice cream, strawberry ice cream. Misalkan ada anak kita atau saudara atau keluarga kita yang amit-amit disandra atau ini kejahatan gitu ya, dia ancam. Kita bisa supaya orang lain itu tidak ngerti gitu loh. Kita ngomong misalkan, Papa, Mama, tolong ya beliin, besok kita beli ice cream, strawberry ice cream ya. Nah, bapak atau ibunya langsung ngerti, wah ini anak dalam bahaya, langsung jemput. Gitu loh, saudara. Paham maksudnya? Kalau ngomong, Pak tolong saya disekap, saya di, wah orangnya malah tambah sing nyekap, ngamuk malah tambah membahayakan. Tapi kalau ngomong, Pak besok kita beli strawberry es krim ya, orangnya ini enggak ngerti, yang menyandra enggak tahu, tetapi kita sudah kasih passwordnya, tahu kode gitu loh. Ini bagus juga. Maka kita harus berinovasi, saudara, jangan mau kalah. Dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh AI nantinya, saudara. Ya kan, AI enggak ngerti passwordnya apa, karena kesepakatan kita offline, saudara, tidak akan ngerti. Kalau AI bisa, kalau kita online bisa saja dia tahu, bisa saja. Tapi kalau kita offline nggak ada yang tahu, yang tahu cuma keluarga aja. Nah, kalau itu sudah digunakan, harus kasih kesepakatan lagi, yang baru ganti password lagi, gitu loh, saudara. Nah, ya, oke, sampai ke sana ya jadinya, tapi enggak apa-apa. Lalu yang kedua, bagaimana supaya bisa selfless, yaitu miliki mindset bahwa suatu kehormatan dan anugerah bisa melayani Tuhan atau berbuah. Kalau kita bisa melayani Tuhan, baik di mimbar maupun di luar mimbar, kita bisa jadi berkat buat orang lain, itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Amin.
Karena kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Melalui kita nama Tuhan dimuliakan. Inilah saudara. Maka kita membantu pun kita juga mengucapkan terima kasih. Karena kita diberi kesempatan untuk bisa jadi berkat gitu loh. Ya, kalau di dalam bahasanya orang kalau naik pesawat atau naik bis atau naik kereta api, terima kasih telah melakukan perjalanan bersama kami gitu loh saudara. Ya padahal kan mereka juga dapat untung, dapat duit tapi mereka juga mengucapkan terima kasih. Nah kita juga seperti itu saudara. Kita ucapkan terima kasih bahwa kita sudah bisa bantu jadi berkat gitu, beri kesempatan untuk kita bisa membantu. Di dalam Yohanan 15 ayat 16, Yohanan 15 ayat 16, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi. Perhatikan ini, dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan kita untuk bisa menjadi berkat, berbuah, menghasilkan buah gitu saudara. Oke? Nah sekarang kita mau belajar dari Yohanan Pembaptis. Ini seorang pribadi yang luar biasa, nabi terbesar sepanjang masa. Bahkan Yesus sendiri mengakui. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bagaimana selflessnya Yohanan Pembaptis ini. Luar biasa sekali. Di dalam Yohanan 1 ayat 20. Kita lihat Yohanan 1 ayatnya yang ke-20. Dikatakan, dan dia mengaku dan tidak menyangkal, bahkan dia mengaku, aku bukanlah Mesias. Pada waktu itu si Yohanan Pembaptis ditanyain, siapa engkau? Karena mereka kira bahwa Yohanan Pembaptis ini adalah sang juru selamat, Mesias. Waktu itu mereka sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias gitu loh saudara. Nah, maka ketika ditanyain, Yohanan langsung ngomong bahwa dia bukanlah Mesias. Yohanan Pembaptis ini jujur kepada orang-orang. Dia tidak merebut kemuliaan Tuhan. Dia jujur, aku bukan Mesias. Bisa nggak ketika Yohanan Pembaptis bilang, oh saya Mesias? Bisa? Bisa, dan orang-orang langsung percaya. Saya yakin itu. Karena pada waktu itu Yohanan Pembaptis pengaruhnya cukup besar di sana pada zaman itu. Zaman Yohanan Pembaptis itu pengaruhnya besar sekali. Bahkan ahli Taurat dan orang Farisi saja tidak berani ngomong bahwa baptisan Yohanan Pembaptis ini dari manusia, nggak berani, dia takut gitu sama orang-orang. Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa Yohanan Pembaptis ini jujur kepada setiap orang. Dari sini kita bisa belajar juga bahwa kita juga perlu jujur, saudara. Jangan ada dusta di antara kita, saudara. Biarlah kita ini melayani Tuhan, berbuat baik kepada sesama itu jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan kita tidak berusaha untuk tidak ada kemunafikan di dalam diri kita, gitulah saudara. Biarlah kita jujur apa adanya di hadapan Tuhan, saudara. Dan kita ini tidak ada agenda tersembunyi, gitulah. Jujur. Ya inilah, aku melayani ya sudah tulus, gitulah, saudara. Tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Ya. Lalu yang kedua, di dalam Yohanan 1 ayat 23. Yohanan 1 ayat 23 dikatakan, dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan Yahweh, seperti yang telah Nabi Yesaya katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanan Pembaptis ini dengan mengatakan hal itu dia ngerti siapa jati dirinya. Dia tahu jati dirinya. Kita belajar dari sini. Yohanan Pembaptis ngerti jati dirinya bahwa dialah penggenapan nubuatan dari Nabi Yesaya. Nubuatannya di mana? Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Dan dia juga tidak hanya penggenapan dari nubuatan Yesaya, tetapi dia juga menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Maleaki, saudara. Di dalam Lukas 1 ayat 17, Lukas 1 ayat 17,
Dan dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar, untuk mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Yahweh. Nah, ini ada di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, Saudara. Nubuatan ini. Ini Lukas tadi ya, ayat yang di Lukas itu 1 ayat 17 ini adalah perkataan malaikat kepada Zakaria bahwa ini loh anak ini nanti akan menggenapi itu, ya kan? Dan ini nubuatannya ada di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan, "Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah." Nah, kita lihat bahwa Yohanan Pembaptis ini tahu jati dirinya, sehingga dia tidak perlu mencuri kemuliaan Tuhan, karena dia ngerti dia ini siapa. Dia ini adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya untuk mempersiapkan jalan bagi Bapa Yahweh untuk Tuhan Yesua, begitu. Dia datang duluan sebelum Yesua, umurnya pun selisih 6 bulan. Ya, jadi Yohanan Pembaptis dulu mempersiapkan jalan. Dia ngerti tugasnya adalah mempersiapkan jalan, bukan dialah jalan itu, bukan, Saudara. Maka ketika dia tahu jati dirinya, dia nggak kepingin kemuliaan yang nggak kepingin, karena tahu jati diri. Oleh karena itu kita harus tahu jati diri kita, Saudara, bahwa jati diri kita ini adalah seorang yang telah Tuhan ciptakan dengan berharga dan ada rencana. Kita harus tahu jati diri kita juga, Saudara. Kita ini siapa gitu loh. Jangan sampai kita lupakan diri kita, lupa jati diri kita, sehingga kita melakukan atau kita berusaha untuk menonjolkan diri supaya kita terkenal. Wah, ini loh saya, ini loh. Gak ada gunanya, Saudara. Bapak Gembala seringkali bilang, kalau di gereja mau jadi terkenal, lebih baik tidak usah di gereja, Saudara. Jadi bintang film saja terkenal. Betul ya? Saya pikir benar juga. Kalau mau di gereja hanya tujuannya supaya terkenal, lah paling terkenal ya selingkungan gereja itu, bener enggak? Di gereja lain terkenal sudah enggak, Saudara. Enggak ngerti. Lah kok iki sapa? Anda siapa? Di gereja lain bukan siapa-siapa. Tapi kalau mau terkenal lebih baik dari jadi bintang film terkenal. Ya toh? Nah, kita harus ngerti jati diri kita. Nah, jati diri kita ini adalah kita memang diciptakan Tuhan untuk berbuah gitu. Dan kita diciptakan Tuhan dengan berharga. Ini juga penting, Saudara. Kita ngerti bahwa diri kita ini berharga. Tidak usah ngapa-ngapain, kita ini berharga, Saudara. Amin. Katakan kanan kiri, kamu tuh berharga loh. Kamu tuh berharga. Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 11 katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Bapa Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Ini ada masa depan juga. Kita diciptakan dengan baik. Ada lagi di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 katakan, sebab kita adalah hasil karyanya. Kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasyah Yesua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Nah, inilah kita harus ngerti ini, Saudara, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk perbuatan baik. Maka tidak ada diri kita, tidak ada manusia satupun yang hidup tanpa tujuan. Harusnya nggak ada. Mereka harusnya ngerti bahwa saya diciptakan itu dengan sebuah tujuan gitu. Apa? Ya tujuannya paling tidak untuk perbuatan-perbuatan baik. Supaya dengan adanya kehidupan kita, adanya diri kita, maka sekeliling kita menjadi lebih baik, Saudara. Amin. Paling tidak itu, kita paling tidak jadi berkat. Ya bahasanya awam itu gini loh, kalau bisa jangan bikin repot orang lain, atau
jangan bikin masalah lah gitu loh. Sebaiknya kita harus jadi solusi atas setiap permasalahan itu, gitu loh. Hidup di bumi ini sudah banyak orang, masing-masing mereka itu sebetulnya punya tujuan, sudah diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan untuk jadi berkat buat lingkungannya sekitar. Paling dasar sekali adalah ketika Bapa Yahweh menciptakan manusia, ketika penciptaan itu apa? Supaya mengelola bumi, saudara, supaya bumi ini jadi lebih baik gitu loh, jadi tetap terawat baik gitu loh, bukannya malah bikin semrawut ya. Lah orang yang tidak ngerti jati dirinya, tidak tahu bahwa Tuhan menciptakan dia dengan sebuah rencana, maka dia akhirnya hidupnya sembarangan dan akhirnya apa? Bikin onar, bikin masalah gitu loh. Dan kita juga harus mengetahui diri kita ini, kalau diri kita tadi dikatakan berharga, maka jangan biarkan, jangan berikan hidup kita kepada kejahatan. Jangan berikan hidup kita kepada kejahatan. Ibaratnya jangan berikan mutiara kepada babi. Ya, hidup mutiara itu apa? Berharga, saudara. Tapi jangan dikasihin kepada babi, nanti akan diinjak-injak, percuma. Ya kan? Maka hidup kita ini juga berharga. Jangan diberikan kepada kejahatan, percuma, saudara. Akhirnya tidak ada fungsinya, gitu loh. Hidup kita akhirnya begitu. Di dalam Roma 6 ayat 13, Roma 6 ayat 13 katakan, bahkan janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan. Sebaliknya serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai yang hidup dari antara orang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Seperti pujian tadi katakan bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Bapa Yahweh. Kita betul-betul menyanyikan itu untuk Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, gitu loh, saudara. Jangan berikan hidup kita kepada kejahatan, untuk membalas dendam, untuk berbuat jahat. Jangan. Apalagi kalau kita serahkan kepada kuasa gelap, ya, dengan klenik-klenik kita bersekutu dengan kuasa gelap. Itu artinya kita memberikan diri kita kepada kuasa gelap. Jangan, saudara, jangan mau. Oke? Gitu. Dan untuk anak-anak muda, seperti Sabtu kemarin saya katakan, jangan berikan hidupmu kepada orang-orang yang tidak pas gitu. Jangan diobral. Hidup kita berharga, jangan diobral, saudara. Kenali jati dirimu berharga. Jangan yang penting mumpung ada yang mau, mas, sama saya, mas, kapan lagi, mas. Jangan, saudara, jangan diobral. Oke, anak-anak muda yang melihat, nonton video ini dimanapun berada, tolong jangan diobral hidupmu ya kepada dosa anak-anak muda ya, dengan harta, tahta, dan cinta. Kita serahkan kehidupan kita obral akhirnya demi mendapatkan harta, tahta, dan cinta. Jangan diobral, karena hidupmu berharga. Sudah diciptakan Tuhan baik-baik, ada masa depan yang baik. Dan tidak hanya dijanjikan masa depan yang baik, Tuhan sendiri yang menuntun untuk kita bisa memperoleh masa depan itu. So, jangan diobral. Lalu yang selanjutnya kita lihat belajar dari Yohanan Pembaptis yang ketiga. Yohanan 1 ayat 26 sampai 27. Yohanan 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, Yohanan menjawab kepada mereka dengan berkata, aku membaptis dalam air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Dialah yang datang sesudah aku, yang sudah ada sebelum aku, yang mengenai dia aku tidaklah layak untuk dapat melepaskan tali kasutnya. Nah, saudara, artinya dalam melakukan tugasnya, Yohanan ini tetap meninggikan Yesua. Kita juga ingat di dalam diri kita, dalam hidup kita, terus kita harus meninggikan Yesua. Amin. Atau kita meninggikan Bapa Yahweh, sama saja, saudara. Tinggikan dia,
Jangan ambil kemuliaannya. Jangan kita ngambil. Ingat, Bapak Yahweh tidak mau berbagi. Dia nggak mau sharing, saudara. Kerajaan sorga dia bagi kepada kita, tetapi kemuliaan dia nggak mau bagi kepada kita. So, jangan ambil. Sudah dapat kerajaan sorga, sudah kita dijanjikan kerajaan sorga, masa kita mau ambil kemuliaannya juga, saudara. Itu namanya, orang Jawa bilang apa? Dikeyati ngeragah rempela. Oke, kerajaan sorga yang begitu mulia Tuhan kasih, bahkan nyawanya dia rela menjadi seperti manusia untuk menebus kita, membeli kita. Oke, kurang apa lagi? Hanya satu yang Tuhan tidak mau bagi, yaitu kemuliaan Tuhan. Nggak usah diambil, itu bukan milik kita, saudara. Oke, nggak usah kepingin juga. Oke, nggak usah kepingin juga. Lalu yang keempat, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Ayat 29 sampai 34. Ini agak panjang, saya baca agak cepat. Maka pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesua yang datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dia inilah yang tentangnya aku telah mengatakan, sesudah aku datang seseorang yang telah ada sebelum aku, karena dia ada lebih dahulu daripada aku. Aku juga tidak pernah mengenal dia, namun supaya dia dapat dinyatakan kepada Israel. Maka karena itu aku telah datang untuk membaptis dalam air. Dan Yohanes bersaksi dengan mengatakan, aku telah melihat roh yang turun dari surga seperti seekor burung merpati, dan dia hinggap di atasnya. Aku juga tidak pernah mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dalam air, dialah yang telah berfirman kepadaku, ke atas siapa engkau dapat melihat roh yang turun dan hinggap di atasnya, dia inilah yang membaptis dalam Roh Kudus. Aku juga telah melihat dan telah bersaksi bahwa dia inilah putra Elohim. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Terus Yohanes terus memberitakan Yesua, tidak lelah dalam memberitakan Yesua. Terus kita juga tidak lelah terus memberitakan nama Bapa Yahweh. Amin, saudara? Loh, tadi Yesua apa Yahweh sebenarnya? Kita harus memberitakan mana? Sama saja, saudara. Amin? Karena Yesua itu ya Yahweh. Yahweh itu ya Yesua. Cuman kalau kita dalam kasus, dalam situasi kita sekarang, karena masih banyak orang yang belum menerima nama Bapa Yahweh, kita terus beritakan nama Bapa Yahweh. Amin. Halo. Terus beritakan nama Bapa Yahweh. Dan Bapak Ibu Saudara harus ngerti, kalau orang nanya apa, jawabannya apa harus ngerti. Jangan terus bingung. Loh, bukannya orang Kristen Arab itu sudah pakai Allah dari dulu, tidak pakai Yahweh, baik-baik saja kok. Kenapa baru sekarang? Bingung. Loh, jangan sampai jemaat GPF Surya Kebenaran yang malah bingung. Loh, ini kita jadi salah satu epicentrumnya, saudara. Salah satu yang terus menggoncangkan Indonesia tentang nama Bapak Yahweh. Masa jemaatnya terus malah ditanya tentang nama Bapak, bingung. Jangan sampai, saudara. Ya, buku pertanyaan umum seputar nama Yahweh dan Allah, saudara harus ngerti. Karena apa? Pertanyaannya muter-muter itu aja, saudara. Saya sudah membuktikan memang betul. Muter itu aja, nggak peduli itu pendeta kayak doktor kayak STH kayak apa kayak wes, dari orang awam sampai orang teologi, pertanyaannya muter-muter itu aja. Maka Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan pertanyaan umum seputar nama Yahweh dan Allah, atau mungkin sudah pernah dapat tetapi hilang filenya, minta saya lagi. Atau nanti di-share aja, Det, ya. Di-share lagi aja di grup nih. Supaya di-download. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di luaran sana, yang tidak ada di grup WA GPF Surya Kebenaran, kalau mau japri saya atau Bapak Gembala, silahkan nanti kita share. Atau mungkin punya teman di GPF jemaat sini, silakan minta ke mereka, biarkan mereka bagi kepada saudara. Oke? Ya, itu dibagi gratis, saudara. Ada filenya, ya, PDF. Baca, jangan terus, oh ya sudah dapat kok, ini nggak dibaca, ya podo wae, sampai mawon, sama juga bohong. Jangan, harus dibaca juga, saudara. Oke? Jangan lelah memberitakan nama Bapa Yahweh. Jangan lelah supaya sampai kemuliaan Bapa Yahweh dinyatakan di kota ini, bahkan di Indonesia. Amin. Oke, lalu yang kelima,
Sedikit lagi saudara. Yohanan 1 ayat 35 sampai 37. Yohanan 1 ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya Yohanan dan 2 orang dari para muridnya tengah berdiri lagi, dan sambil memandang kepada Yesua yang sedang berjalan, dia berkata, "Lihatlah anak domba Elohim." Dan kedua murid itu mendengarkan apa yang dia bicarakan, dan mereka mengikuti Yesua. Ada muridnya Yohanan Pembaptis nyebrang, saudara, ngikutin Yesua. Tidak lagi menjadi muridnya Yohanan Pembaptis, tapi mengikut Yesua. Ini artinya apa? Dia membiarkan. Yohanan Pembaptis juga enggak terus, kamu mau kemana? Kamu lah murid saya. Ayo sini, dulu, enggak boleh. Enggak gitu saudara. Tapi Yohanan Pembaptis membiarkan saja. Karena apa? Memang dia melihat Yesua ini adalah anak domba Elohim, dan memang ini mau murid-muridnya mau ikut dia, silakan. Ya, artinya menuntun murid-muridnya mengikut Yesua. Malah tunjukkan inilah anak domba Elohim. Nah, murid-muridnya 2 orang ini juga menantikan, loh ini yang saya nantikan, anak domba Elohim. Wah, ternyata ada anak domba Elohim. Nah, ikutlah. Dan Yohanan Pembaptis tidak iri, tidak jealous, tidak cemburu, saudara. Ya, maka kita juga demikian, saudara. Tuntun setiap orang yang kita kenal kepada Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Mashiach. Dan kalau ada orang yang bertobat ke gereja yang lain yang sudah terima nama Bapa Yahweh, kita tidak perlu apa? Cemburu juga. Lu kan aku sing Injili, kenapa dia terus ke gereja sana, enggak ke gereja gini gitu. Gereja enggak menyelamatkan, saudara. Yang penting mereka menyembah Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Mashiach. Amin. Enggak perlu cemburu, tidak perlu jealous, enggak perlu iri. Oke? Lalu yang terakhir, yang keenam, Yohanan 3 ayat 30 tadi, ayat yang sudah kita baca, yaitu Yohanan mengatakan, seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Ini betul-betul menunjukkan ketulusan hatinya tanpa ada keinginan tersembunyi. Ingin dikenalkah, ingin menguasaikah, ingin nyetirkah, ingin ini itu, kayak lagunya Doraemon, ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali. Tapi biarlah kita hanya fokus untuk menyenangkan Bapa Yahweh saja. Amin, saudara. Kita belajar dari Yohanan Pembaptis ini, saya baca kisahnya tuh luar biasa. Ini orang betul-betul tulus hati dan wes talah, enggak ada sedikit pun untuk menonjol, enggak ada, saudara. Seringkali orang kalau sudah banyak bantu, sudah banyak atau merasa berjasa, itu kan terus akhirnya pengennya menguasai. Kan dulu begitu juga kita ngalamin, saudara. Betul enggak? Ya. Dari gereja yang lama kita bikin gereja, mendirikan gereja sendiri, terus ada orang yang merasa berjasa, terus berusaha nyetir Bapak Gembala kita, saudara. Nyetir, keinginannya apa harus dituruti. Loh, piye to ki? Bahkan kalau ada orang konseling kepada Bapak Gembala, saya dengar, betul ya, ya? Konseling sama Bapak Gembala, bayangkan saudara, jemaat saudara kalau konseling sama Bapak Gembala, masa dia harus tahu? Lah dia ki sopo? Emangnya siapa gitu loh. Kan lucu gitu. Merasa berjasa terus ini tidak tulus, saudara. Akhirnya ingin menguasai, ingin harus nurut saya. Kalau tidak ngamuk. Ya. Akhirnya ngobrak-abrik. Loh piye? Itu tidak tulus sama sekali. Itu masih ada kemanusiawinya. Biarlah kalau namanya tulus, bantu ya sudahlah, bantu saja. Kita juga tahu berterima kasih kok, dibantu kok. Betul, saudara? Kalaupun kita tidak, kalaupun orang yang kita bantu tidak bisa menunjukkan membalas kita, ingat Bapa Yahweh tidak mau berhutang kepada kita. Firman-Nya mengatakan siapa yang berbuat baik dia memiutangi Bapa Yahweh. Loh, memiutangi loh, saudara. So tenang saja, kalau kita berbuat baik dengan tulus hati tanpa ada embel-embel ingin ini itu, ingin itu banyak sekali. Sudahlah, tenang saja, Tuhan pasti ngerti. Dihitung sudah, semua dihitung. Amin. Dan hitungan Bapa Yahweh tidak pernah meleset dan tidak pernah tidak adil, pasti adilnya. Oke. Maka dari itu kita lihat, kita tiru Yohanan Pembaptis ini yang betul-betul selfless dalam melayani Tuhan, dalam hidup, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Kalau tadi kita menyanyi
ku serahkan hidupku kepadamu. Biarlah itu betul-betul kita serahkan kepada Tuhan tanpa ada embel-embel yang lain. Meskipun kalau kita lihat di dalam Yohanan Pembaptis ini, di akhir hidupnya di penjara dia sempat meragukan Yesus apakah benar dia Mesias. Ya, kita lihat dari sisi yang ini bahwa Yohanan Pembaptis ini betul-betul tulus hati di hadapan Tuhan. Mari kita betul-betul melakukannya. Kita meniru Yohanan Pembaptis yang seperti ini, saudara. Dan kenapa Yohanan Pembaptis ini sempat meragukan Yesua, dan bahkan Yesua juga pernah mengatakan bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanan Pembaptis. Nah, ini kenapa bisa terjadi dan apa maksudnya Yesua mengatakan hal ini? Kita akan bahas di hari Minggu besok, saudara. Oleh karena itu mari kita buat diri kita untuk selfless dalam melakukan segala sesuatu. Biarlah nama Bapa Yahweh dimuliakan melalui setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi call HL, menjadi suara Tuhan yang berbicara kepada kita untuk kita terus membuat diri kita selfless. Biarlah nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri, kita dudukkan kepala, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Bapak Yahweh, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh menjadi call HL, suara-Mu yang terus berbicara kepada kami untuk terus menjagai hati kami untuk tetap selfless seperti Yohanan Pembaptis, nabi-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Biarlah kami dalam melakukan segala sesuatu, baik kami pelayanan di gereja maupun di luar gereja, kami selfless. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Sehingga setiap kali orang melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat Engkau dimuliakan. Engkau bekerja betul-betul luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau terus ingatkan kami dan buat kami, latih kami untuk kami terus menjadi selfless seperti Yohanan Pembaptis. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir, baik melalui streaming maupun kami yang hadir pada ruangan ini. Tuhan yang memberkati kami juga, anak-anak-Mu yang sudah bertugas. Tuhan memberkati. Tuhan tuntun hidup kami untuk semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapak Yahweh. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami lakukan, usaha pekerjaan kami, langkah-langkah kehidupan kami, Tuhan yang menuntun sehingga langkah kami tetap ada di dalam jalan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi sepanjang perjalanan. Biarlah kami boleh sampai di rumah dengan selamat, dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini, dengan kondisi iman yang jauh lebih dewasa dari hari ini. Terima kasih Bapak, dan kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh Yisbereka, Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panaleka wikunika, Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panaleka wiyashem leka shalom, Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulalah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua Mesias Sang Pembeli Jiwa, dan Roh HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua Mesias datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya, amin. Sahabat Shalom, selamat pulang, Bapak yang berkati.